Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi Pamungkas. Saya Aditya Asyah Renaldi Wijaksana. Kami dari kelompok 38 ingin mempresentasikan mengenai tugas X dan tugas Y. Pada tugas X kali ini kami akan menampilkan fisika sederhana hukum Archimedes. Deskripsi. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam air atau zat cair lainnya akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Latar belakang. Dalam keseharian kita dikelilingi oleh hukum-hukum fisika yang secara kita tidak sadari. Salah satunya adalah hukum Archimedes. Salah satu contoh hukum Archimedes adalah yang sering kita lakukan, yaitu memasukkan es batu ke dalam air. Kontribusi karya. Hukum Archimedes ini merupakan pelajaran IPA yang pernah kita semua pelajari saat duduk di bangku sekolah. Maka dari itu, kami ingin mengembalikan ingatan kita semua mengenai praktik hukum Archimedes ini. Proses kreatif. Penemuan materi ini kita lakukan dengan mencari di berbagai sumber untuk menemukan cara, referensi, dan eksekusi yang harus kita lakukan agar seluruh praktik lancar dan benar. Dari keseluruhan, kami memakan waktu sekitar 1 minggu sebelum pengerjaan. Kesulitan dan kemudahan. Kesulitannya adalah alat fotografi yang kurang memadai. Kemudahannya adalah mudah menemukan bahan-bahan praktik. Peralatan yang digunakan, yang pertama itu ada kamera Sony A6300, lensa Sony 1650 mm dengan f3,5 sampai 5,6 dan satu buah flash handphone. Dan sumber referensi yaitu studiobelajar.com, hukum Archimedes, dan salah satu website dari Illinois University. Persiapan. Alat dan bahan yang diperlukan. Bahannya adalah telur, garam, dan air. Untuk alatnya, kita menggunakan gelas plastik dan sendok. Yang pertama, telur. Telur ini digunakan dalam praktik karena telur memiliki cairan di dalamnya yang dapat membantu benda dapat mengapung. Garam. Menggunakan garam karena mengandung NaCl yang jauh lebih padat daripada air, terutama karena ionnya memiliki massa lebih daripada atom oksigen dan hidrogen dalam molekul air, sehingga ion mengikat dengan baik dengan molekul air. Yang ketiga, air. Karena air adalah benda yang dapat membuat benda lain mengapung, dan air merupakan bahan awal terciptanya dari hukum Archimedes. Menaruh. Telur ditaruh ke dalam air yang belum mengandung garam untuk mencoba meyakinkan bahwa massa telur lebih berat daripada air. Yang kedua, pada foto kali ini membuktikan bahwa telur memang lebih berat massanya daripada air, yaitu kenapa telur tersebut dapat tenggelam. Mengambil garam. Perjalanan pertama dilakukan yaitu mengambil 1 sendok makan garam yang akan dituangkan ke dalam air. Selanjutnya, menuangkan. Garam dituangkan ke dalam air sebanyak 1 sendok makan. Sebelum akhirnya nanti akan dimasukkan kembali telur yang tadi. Tadi sebelumnya telurnya kita keluarkan, terus kita tambahkan lagi, kita tambahkan garam 1 sendok. Kemudian setelah itu kita aduk hingga rata, hingga warnanya rada bening, karena saat kita masukkan garam, warna airnya bakal keruh. Nah, nanti setelah airnya terlihat rada bening, baru mulai kita masukkan telurnya. Melayang. Setelah dimasukkannya 1 sendok garam ke dalam air, terlihat telur itu melayang di tengah-tengah gelas. Jadi telurnya itu tidak di dasar air, tapi juga enggak di permukaan airnya. Itu karena massa telur sama dengan massa dari air tersebut.
Kemudian melakukan percobaan selanjutnya, kami menambahkan satu sendok garam lagi untuk ke airnya. Lagi-lagi kita keluarkan terlebih dahulu telurnya, baru kita masukkan kembali si garam sebanyak satu sendok. Setelah itu aduk kembali seperti yang dilakukan sebelumnya sampai betul-betul rata dan nampak bening. Mengapung. Terlihat pada gambar telur sudah mengapung dan sebagian ada yang muncul ke permukaan. Itu menandakan bahwa massa dari air lebih berat daripada massa pada telur tersebut. Behind the scene-nya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kami berdua melakukan eksperimen ini karena menurut kami ini merupakan eksperimen yang cukup mudah yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua di rumah yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai hukum Archimedes ini, dan juga dari hasil ini mengapung tersebut terlihat bahwa memang benar-benar garam sangat mempengaruhi massa air dan juga dapat membuat telur itu mengapung. Sekian aja. Ya, sekian dari kami kelompok 38 untuk tugas X. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tugas Y, yaitu kondisi kos di masa pandemi COVID-19. Menurut KBBI, indekos atau kos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar setiap bulan. Kebanyakan kos ditinggali oleh mahasiswa atau pekerja yang berasal dari luar kota untuk menjadi tempat tinggal mereka selama berkegiatan berlangsung. Latar belakang. Pada masa pandemi seperti ini, seluruh sektor sangat terdampak. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Seluruh mahasiswa yang berasal dari luar kota kebanyakan akan bertempat tinggal di kos. Beberapa minggu setelah beberapa kampus mengeluarkan surat edaran bahwa kampus akan melakukan perkuliahan online, maka dari itu banyak mahasiswa yang berasal dari kota kembali ke daerahnya masing-masing. Hal ini membuat kondisi kos-kosan sepi dan hanya meninggalkan beberapa mahasiswa yang tidak pulang kampung. Dan kontribusi karya ini adalah memberikan informasi tentang keadaan kos-kosan yang ditinggalkan oleh penghuninya ke kampung halaman masing-masing sebelum keadaan membaik seperti semula. Namun masih banyak juga teman-teman yang seperti saya dan Adit masih berada di sini untuk stay. Proses kreatif. Kami mencari beberapa informasi dari portal berita daring yang tersebar di internet untuk dijadikan bahan referensi. Setelah itu baru kami eksekusi untuk mendapatkan visual yang kami inginkan. Pada tema ini, kami hanya menggunakan satu kos-kosan, yaitu kos-kosan Abiu. Kami memakan waktu kurang lebih 1 minggu hingga memotret. Kesulitan dan kemudahan. Kesulitannya adalah adanya pandemik COVID-19 ini yang membuat saya harus menggunakan protokol pencegahan setiap memasuki lingkungan kos-kosan. Kemudahannya adalah Abiu yang tidak harus keluar kos-kosan, namun tetap menggunakan protokol pencegahan. Peralatan yang digunakan ada kamera Sony A6300, kamera Nikon D3200, lensa Sony 1650mm, dan lensa Nikon 1855mm. Sumber referensi yaitu tagar.id diakses pada tanggal 20 April 2020 dan Detik diakses pada tanggal 20 April 2020 juga. Yang pertama, ini adalah kos-kosan tempat tinggal saya, yaitu kos Pak Mulis yang berada di Jalan Geneng nomor C01. Terabaikan. Banyak kendaraan yang ada terparkir di bawah, namun sang pemilik tidak ada. Beberapa teman-teman yang pulang kampung akhirnya meninggalkan kendaraannya di sini untuk sementara waktu hingga waktu yang belum ditentukan, karena mereka pulang kampungnya dengan kendaraan umum seperti kereta, pesawat atau bis.
alas kaki, seperti halnya kendaraan, banyak, namun ditinggalkan oleh pemiliknya. Di sini membuktikan sebenarnya di kos-kosan ini banyak penghuninya, tapi karena wabah ini, akhirnya banyak yang pulang kampung dan kos-kosan ini menjadi sepi. Burung peliharaan. Beberapa waktu yang lalu pemilik kos memiliki 4 ekor burung peliharaan. Namun 1 bulan yang lalu 2 ekor lainnya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi pada saat itu kalau tidak salah bapak kos memiliki 4 peliharaan, memang 4 peliharaan burung peliharaan. Nah, ada di satu malam dan itu terekam CCTV dua burung peliharaan beliau raib diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kondisi yang sangat sepi di daerah sini dan juga kos-kosan juga tidak banyak orang, maka orang-orang tersebut memberanikan diri dan akhirnya bisa mengambil 2 ekor burung tadi. Cuci tangan dahulu. Pemilik kos menyediakan tempat cuci tangan sebelum memasuki lingkungan kos-kosan, mengikuti protokol pencegahan dari pemerintah. Terlihat pada gambar ada tulisan Himbauan himbauan bagi semua saja yang datang harus cuci tangan pakai sabun. termasuk Adit yang setiap kali ke kosan saya untuk menugas. Jadi dia sebelum masuk ke kamar, naik ke kamar harus cuci tangan terlebih dahulu di keran yang telah disediakan. Lantai 1. Kesunyian sudah terasa sejak berada di kamar yang bertepat di lantai 1 yang berjumlah 3 kamar. Saat ini semua kamar ditinggal oleh penghuninya. Jadi di lantai 1 di bawah itu ada 3 kamar dan itu semuanya benar-benar tidak ada orang, benar-benar sepi. Jadi setiap malam semua sangat terasa sepi lah. Terus juga namun beberapa barang tetap ditinggalkan oleh pemiliknya. Mungkin COVID-19 ini yang tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul di negara kita membuat mereka tentu harus cepat-cepat kembali ke kampung halamannya. Terbuka. Salah satu pintu kos terbuka, menandakan ada orang yang menghuni. Karena kos ini tersisa hanya 2 orang, yaitu Abi dan Satu teman lainnya, Iya. orang lainnya. Kenapa saya memotret nomor 9 ini karena memang benar-benar baru 1 minggu yang lalu teman saya yang berada di sebelah itu meninggalkan kos sebelum dilarangnya mudik oleh pemerintah. Jadi dia adalah orang terakhir meninggalkan kos setelah dilarang mudik oleh pemerintah. lebih dari cukup. Jumlah listrik yang terlihat seperti di gambar sangat banyak untuk dibagi dengan 2 orang yang menghuni di kos-kosan ini. Bisa dipakai sekitar lebih dari 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Gelap. Nah, dari sini juga nomor 9 juga. Ini menandakan bahwa memang pada malam hari kondisi kos-kosan setiap kamar kecuali 2 kamar itu selalu gelap. Menandakan bahwa tidak ada orang yang menghuni selain 2 kamar tersebut, yaitu saya dan teman saya. Gitu. Berseliweran. Pemandangan yang terlihat dari teras atas kos. Masih banyak warga yang melintas meskipun sudah ada himbauan untuk tetap di rumah saja. Di sini tapi walaupun mereka berseliweran tetap menggunakan masker ya untuk dan protokol perlindungan pencegahan. diri ya. Protokol pencegahan tetap mereka lakukan. Namun mungkin tetap saja kita tidak tahu virus ada di mana-mana. Teman kita harus mencegah, harus lebih baik di rumah saja sebetulnya. Tertutup. Sejak para penghuni kos mulai pergi, pemilik kos lebih memilih menutup pagar lebih dini agar lebih aman. Ditambah lagi ada berita yang bahwa 30.000 napi di Indonesia telah dibebaskan dari lapas yang membuat semakin bapak kos itu pemilik kos was-was. Nah, apa yang telah terjadi sebelumnya membuat beliau makin was-was dengan keadaannya karena sepi, karena tidak ada orang. Beliau bahkan siang hari pun yang biasanya dibuka kadang-kadang tertutup dan terkunci seperti ini.
gitu. Lebih mencegah ya. Ya, dan juga kalau udah malam itu biasanya digembok. digembok. Akibat hanya sedikit penghuni yang ada di sini membuat jaringan wifi lumayan kencang dan cepat dibanding saat seluruh penghuni berada di sini. Karena jumlah pemakai kalau Lebih banyak ya? kalau sudah penuh hampir mungkin 12 hingga 15 orang, dan saat ini hanya 2 orang, dan itu membuat lebih leluasa untuk bermain internet gitu. Lantai 2. Kesunyian di kamar lantai 2 yang ditinggalkan oleh penghuninya. Terdapat 11 buah kamar, 2 lainnya masih berpenghuni. Di sini terlihat lorong-lorong yang kanan kirinya itu kamar ya. Namun biasanya kalau seperti hari biasa sebelum adanya COVID-19 itu ramai. Banyak terbuka. Selalu pintunya selalu terbuka. Jadi kalau banyak tertutup mungkin biasanya itu lebih sepi, dan juga terlihat kan bahwa mereka juga tidak ada di sana gitu. Kamar ABU. Selain satu kamar yang terbuka, ada kamar lainnya, yaitu di lantai 2 yang juga sengaja dibuka oleh ABU untuk menandakan bahwa ada orang di kamarnya. Ya, orangnya itu saya sendiri. Dan itu juga foto itu memang natural, memang saya tidak saya ubah-ubah sama sekali. Ya, Adit yang motret waktu itu. Ya, jadi seperti inilah kondisi saya di kos-kosan saat ini. Dari atas teras kos juga terlihat burjo atau warmindo yang tutup karena terdampak dari pandemik COVID-19 ini. Ya, yang seperti kita tahu hampir seluruh sektor karena adanya COVID-19 ini semua pada tutup, semua pada di PHK, semua pada pulang kampung. Dan ini salah satu contoh yang terlihat dari kos saya, bahwa sekitar saya saja masih ada warung yang tutup. Itu menandakan bahwa benar-benar COVID-19 ini benar-benar sangat mempengaruhi seluruh sektor, terutama sektor di bidang makanan, kuliner begitu. Sunyi, tidak ada aktivitas yang terjadi di sekitar lingkungan kos. Semua orang berada di dalam ruangan. Memang sebetulnya beberapa seperti biasanya memang tidak terlalu ramai, cuman ada saja riwa-riwi para penghuni kos keluar masuk untuk mungkin keluar kamar dari kampus, mungkin keluar mencari makan. Dan mungkin juga bisa dilihat itu biasanya kalau dilihat parkiran motor itu tidak penuh gitu. Jadi sangat terlihatlah bahwa kos ini memang sedang sepi gitu, pada pulang orangnya. Nah, ini juga koridor sepi dan tidak ada aktivitas yang terjadi juga, kecuali keluar masuk menuju kamar mandi. Jadi ada di koridor ini terdapat sebuah kamar mandi yang dimana hanya kami berdua dengan teman saya, yang jika kamar mandi pasti ya kalau kita lewat ya sudah, paling kalau tidak keluar ya kita ke kamar mandi gitu, tidak keluar kosan gitu. Menilik aktivitas yang terjadi di kamar kos melalui lubang ventilasi. Nah, jadi ini adalah kamar saya yang dipotret oleh Adit. Hanya terdapat satu buah laptop, dan ini bagi saya laptop ini adalah salah satu teman dekat saya saat ini, karena setiap waktu saya bermain laptop yang menemani saya setiap pagi, siang, malam, dan mungkin saya tidak tidur setiap malamnya, dan hanya laptop ini yang menemani saya gitu. Nah, ini adalah Bapak kos, Bapak Muhlis, yang biasanya memang setiap malam bersantai di ruang tamu beliau dengan pintu terbuka seperti ini. Dan juga beliau menjaga rumah dan kos-kosan sebelum akhirnya nanti pukul 9 pagar digembok oleh beliau gitu. Sebelumnya biasanya hari biasa itu digembok pukul 10, namun karena kondisi kos-kosan sepi dan lingkungan sekitar juga sepi, itu akhirnya beliau memutuskan bahkan pukul 8 saya sudah digembok oleh beliau gitu. Jadi ini adalah behind the scene. Baik, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kita. Mohon maaf
jika banyak kesalahan Iya. dan kekurangan. Jika ada pertanyaan boleh di kolom Di komentar komen. di aplikasi Edmodo. Iya. Sekian. Sekian. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.